Di tahap kedua, Renstra-nya Cina 2000 sampai 2020, mereka siap menggelar kekuatan memenangkan perang Laut Cina Selatan. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita yang cukup greget kali ini datang dari analisa seorang penasihat senior kantor staf kepresidenan, yaitu Bapak Andi Wijajanto, yang menilai bahwa negara Tiongkok kini sedang mempersiapkan perang, di mana strateginya sama dengan yang dilakukan Jepang pada saat Perang Dunia II dulu, bos. Dan Komcat atau komponen cadangan pun dikatakan ternyata disiapkan juga untuk melipat gandakan kekuatan Indonesia ketika menghadapi perang Cina. Wah, bagaimanakah sebenarnya strategi perang negeri Tiongkok-Cina? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang cukup hangat, kali ini juga datang dari salah satu anggota NATO, yaitu Jerman, yang kabarnya kini malah ingin menormalkan hubungan dengan rivalnya, yaitu Raski Rusia. Nah, di tengah ketegangan yang terjadi antara NATO dan Rusia, mengapa tiba-tiba Jerman sepertinya malah ingin berteman dengan Rusia? Penasaran beritanya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, yang pertama berita datang dari seorang analis hubungan internasional, yaitu Bapak Andi Wijajanto, yang menilai bahwa China kini sedang mempersiapkan perang dan Indonesia pun diminta bersiap diri, bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Bapak Andi Wijajanto ini pun menyatakan bahwa strategi Cina sama seperti Jepang saat menyiapkan Perang Dunia II dulu. Oleh sebab itu, beliau pun mengatakan bahwa Indonesia harus bersiap diri menghadapi kemungkinan terburuk. Hal itu pun disampaikan dalam uji materi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDN terkait komponen cadangan atau Komcat. Beliau pun menyatakan bahwa situasi Cina sedang menyiapkan langkah perang untuk menguasai Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, cukup mengerikan nih, bos. Jika China melakukan hal itu, mungkin kalian dapat melihat langsung Dongfeng terbang-terbang di atas langit. Andi pun menganalisa bahwa China sedang melakukan rencana strategis yang akan berlangsung selama 70 tahun lebih. Tahap pertama yaitu dari 1980 sampai tahun 2000. Tahap kedua pada tahun 2000 sampai 2020 dan tahap ketiga 2020 sampai 2050. Dalam sidang di MK yang disiarkan secara live di channel YouTube MK Selasa 18 Januari 2022 kemarin, beliau pun mengatakan bahwa di tahap kedua, Renstra-nya China 2000 sampai 2020 mereka siap menggelar kekuatan untuk memenangkan perang di Laut Cina Selatan. Dan nanti di tahun 2020 sampai 2050, mereka pun siap menggelar kekuatan menang perang di dua titik sekaligus sebagai patokannya, yaitu Guam di Samudra Pasifik dan Diego Garcia di Samudra Hindia. Wow. Cukup mengerikan nih, bos. Beliau pun membandingkan strategi China dengan strategi Jepang dalam menyiapkan perang di mana Jepang menyeret dunia pada Perang Dunia II. Atas analisis itu, Andi pun menilai bahwa Indonesia perlu melakukan persiapan secara dini. Kemudian, terkait komponen cadangan, penasihat senior kantor staf kepresidenan atau KSP Bapak Andi Wijajanto ini pun juga mengatakan bahwa mobilisasi komponen cadangan dilakukan sebagai pengganda kekuatan ketika menghadapi ancaman perang Cina. Sebagai analis hubungan internasional, Andi pun mengatakan bahwa salah satu faktor yang memperkuat keberadaan Komcat adalah ketegangan antara China dan Amerika Serikat yang tak kunjung reda usai terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika. Dalam sidang tersebut, ia pun berkata bahwa saya tadinya menduga bahwa dengan kemunculan Biden dari Partai Demokrat akan ada peredaan ketegangan antara China dengan Amerika Serikat. Namun nyatanya tidak. Ketegangannya itu justru malah semakin tinggi, bos. Dan menurutnya, Indonesia pun perlu membangun kesiapan untuk menghadapi ancaman perang tersebut secara dini. Salah satunya dengan mobilisasi Komcat sebagai pengganda kekuatan militer Indonesia. Perang kemungkinannya akan bertambah, dan Indonesia harus secara dini menyiapkan untuk itu, ujar beliau. Apakah akan mengarah ke eskalasi ancaman yang semakin memperbesar peluang perang? Ya,
Terutama karena ada ketegangan antar negara besar Amerika Serikat di kawasan ini, ujar Bapak Andi. Meski begitu, Andi pun mengatakan bahwa Comcat yang diatur dalam Undang-Undang PSDN tidak bersifat wajib militer, melainkan masih bersifat sukarela tergantung masing-masing masyarakat, bos. Sehingga negara tidak bisa serta-merta merekrut warga sebagai Comcat apabila tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, jika nanti memang benar begitu, apakah negara-negara di kawasan sudah siap menghadapi ancaman perang Cina yang kini diam-diam sudah sangat kuat, bos? Karena jika sesuai analisa Bapak Andi sebagai analis hubungan internasional tahun 2000 sampai 2020, Cina pun sudah mempersiapkan diri untuk memenangkan perang di Laut Cina Selatan. Dan kemudian dalam Renstra atau rencana strategis tahap ketiga Cina pada tahun 2020 sampai 2050, mereka akan kembali mempersiapkan kekuatan untuk menang dalam perang di 2 titik sekaligus, bos, yaitu Guam di Samudra Pasifik dan Diego Garcia di Samudra Hindia. Sungguh sangat mencengangkan. Oke, kemudian berita kedua datang dari salah satu anggota terkuat NATO, yaitu negara Jerman. Di tengah ketegangan yang terjadi antara Mamarika and the Gang versus Rusia-Cina, ternyata Jerman masih menyimpan perasaan alias niat untuk menormalkan hubungan dengan negara penikmat vodka Raski Rusia. Pernyataan itu pun diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman, yaitu Annalena Baerbock, dalam laporan yang dirilis RT.com pada Senin 17 Januari 2022 lalu sebelum rencana kunjungan ke Moskow, Rusia. Beliau pun bersikeras, pembicaraan bilateral baru-baru ini tidak dapat diharapkan untuk menyelesaikan setiap masalah sekaligus. Menteri Luar Negeri Jerman ini pun juga menepis kegagalan pembicaraan antara Rusia dan pihak Barat. Menurut beliau, diplomasi produktif antara kedua belah pihak masih sangat mungkin dilakukan. Baerbock yang akan melakukan perjalanan ke Moskow dan Kiev pekan ini pun bertujuan untuk melakukan negosiasi. Dan beliau pun juga menekankan bahwa menyelesaikan masalah secara diplomatis jarang mudah dilakukan. Di Rusia nanti, beliau pun akan memperjelas posisi Jerman, bos. Dia menyebut sains, budaya, perdagangan, energi terbarukan, dan isu-isu iklim sebagai subjek yang memungkinkan untuk dilakukan kerjasama dengan Rusia. Sementara di pihak Rusia, Lavrov pun mengatakan bahwa Rusia sangat ingin berdiplomasi dengan Jerman, tetapi beberapa faksi di Jerman lebih tertarik untuk memberi kuliah di Moskow daripada menemukan titik temu. Pendekatan yang mereka miliki adalah bahwa satu sisi melakukan segalanya dengan sempurna dan sisi lain harus mengubah perilakunya sama sekali. Ya, Anda mengerti bahwa itu tidak bisa terjadi, ujar Lavrov. Nah, apakah ini akan menjadi awal pertemanan Rusia dan Jerman, dua negara yang dulu saling baku hantam? Kita nantikan saja berita kelanjutannya, bos.